Dulu memang kita hidup dalam kegelapan, saudara-saudara. Ya. Dulu kita berada di dalam kegelapan, dalam kuasa kegelapan, dalam kuasa roh jahat. Nggak semata-mata langsung saudara, saudara milik Kristus. Tidak. Dulu semua kita dalam kegelapan. Yang dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh keinginan daging. Hidup dalam perselisihan, hidup dalam percabulan, hidup dalam perzinahan. Mungkin ada yang berkata, dulu aku pembunuh, dulu aku penganiaya, dulu aku pencuri, pembohong. Pemabuk, penjina, cabul, dan masih banyak lagi mungkin. Kalau dipanjangin banyak. Oh dulu hidup saya seperti dulu. Itu dulu masa lalu saudara, masa lalu kita. Mengerikan mungkin, orang takut dengan kita. Begitu juga dengan keadaan jemaat Korintus. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang pertama, mengerikan sudah aku yang kasih Tuhan. Mereka punya latar belakang. Mereka juga penyembah berhala. Mereka juga pemberontak. Sampai diingatkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Artinya ini Israel ini sudah cukup menjadi suatu peringatan. Mereka mencobai Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, mereka ragu kepada Tuhan. Mudah terprovokasi, tidak setia. Berzina secara spiritual, secara rohani mereka melakukan perzinahan. Perzinahan rohani. Meragukan kuasa Tuhan. Sampai Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan kurang? Mungkin juga kita seperti itu dulu. Kita gak percaya Tuhan. Gak percaya betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa luasnya. Betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Yesus. Belum kita memahami, belum kita mengerti betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kuasa Tuhan. Kuasa Allah, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasanya tak tertandingi. Dia penguasa surga, bumi dan segala isinya. Sekarang mungkin sudah mengerti bahwa kuasa setan itu nothing. Kuasa roh jahat, kuasa antek-anteknya tidak ada apa-apanya. Karena kita memiliki kuasa dari Roh Kudus, dari Bapa di sorga yang tak tertandingi oleh siapapun
oleh apapun di dunia ini. Katakan haleluya. Katakan amin. Ya. Dan kalau saudara masih ragu hari ini, saya ingin mengingatkan saudara bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan, untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, belenggu-belenggu setan. Tuhan Yesus datang untuk menyatakan kasih-Nya. Tadi yang saya sampaikan, betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Yesus Kristus. Tidak terukur. Kalau kasih manusia itu terbatas. Manusia itu kalau orang itu baik, mungkin saudara bisa baik. Tapi kalau orang itu kurang baik kepada saudara, terbatas kasih manusia. Saudara juga bisa mungkin tidak baik juga. Itulah manusia, saudara. Karena itu manusia butuh kasih Yesus. Karena kasih Yesus tulus, ikhlas, tanpa ada embel-embel. Dan tak terukur kasih Yesus. Katakan haleluya. Katakan amin. Enggak terukur kasih Yesus, saudaraku yang kasih Tuhan. Tidak terukur kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi ingatlah, saudaraku yang kasih Tuhan. Ingatlah kepada Yesus. Tinggallah di dalam Yesus. Terimalah Yesus bagi saudara yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang berkuasa, yang bertata dan berdaulat atas hidupmu. Terimalah Dia, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Saudara yang masih hidup dalam kegelapan, terimalah terang Kristus itu. Yang akan menerangi hatimu, menerangi pikiranmu. Supaya saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mana kehendak Allah, mana kehendak diri sendiri, mana tuntunan manusia, yang mana tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus pasti membawa saudara, saya dan saudara kepada kehendak Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Terimalah Yesus. Dialah terang itu. Dialah yang menerangi. Dialah yang mengusir kegelapan itu. Dia yang melenyapkan segala pekerjaan setan, roh jahat di dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Ya. Walaupun di dalam pasal yang ke-10 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul sikap Paulus ya, terhadap jemaat Korintus. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, the spiritual war. Sebenarnya ini adalah peperangan rohani. Ya. Dan oleh Yesus Kristus, firman Tuhan katakan 2 Korintus pasal 9 ayat 11. 2 Korintus pasal 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu membagi
segala sesuatu yang dengan mereka dan dengan semua orang, ya. Di dalam Kristus Yesus kita diperkaya dalam segala hal, ya. Dan refleksinya kita menjadi saluran berkat. Kita bisa menjadi berkat. Kita menjadi berkat. Kalau saudara miskin rohani, bagaimana saudara mau memperhatikan orang lain? Kalau saudara, kita ini masih belum beres hidup kita, bagaimana kita bisa urus orang lain? Kalau kita ini belum bisa memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memimpin orang lain? Karena itu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa memimpin orang lain kepada Yesus. Kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kita harus lahir baru, manusia baru. Kita tanggalkan baju kita yang lama, cara-cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang tidak berkenan. Lalu kita menerima pakaian yang baru, hati yang baru, new spirit. Dan kita bisa mulai mengerti, oh ternyata Tuhan itu baik. Dulu kita selalu curiga sama Tuhan, selalu ragu sama Tuhan. Seperti Thomas, ragu, lihat dulu baru percaya. Seperti Petrus, belum dia mengalami Roh Kudus. Apa yang aku dapat? Aku sudah mengiringi Yesus, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah mengiringi Yesus. Apa yang aku dapat? Apa upah? Yang selalu berpikir soal upah. Itu adalah Petrus yang belum bertobat. Selalu berpikir, apa imbalannya? Kalau aku baik sama orang ini, apa imbalannya? Kalau aku lakukan ini, apa imbalannya? Orang ini kan suka memberi, aku harus baik sama dia. Kalau orang ini gak suka memberi, dia kurang baik sama saya. Jadi kalau bikin kopi pun, gulanya pun harus saya kurangi sama dia. Tapi kalau yang cocok di hatinya, Bu, mau makan apa, mau minum apa? Teh, susu, kopi, jus. Nah, itu ada orang yang tipikalnya. Padahal sudah dalam Kristus Yesus. Suka pilih-pilih bulu. Kalau yang cocok di hatinya, itu belum bertobat itu. Sudah jadi orang Kristen. Sudah melayani. Tapi belum mengalami kasih dari Yesus. Karena tidak mau dipulihkan total. Dia juga tidak menyerah total. Saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus Yesus, yang diberkati Tuhan, saya ingin kasih tahu kepada saudara, saudara adalah milik Kristus. Katakan haleluya. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, saya masih punya waktu 10 sampai 15 menit lagi. 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya baca dari ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu? Ya. Coba sebutkan nama saudara. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah Marjuli? Ya, bahwa Marjuli adalah bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam Marjuli. Ya, coba sebutkan nama saudara ya. Ya, 1, 2, 3. Kok macet? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak tahukah Hertati bahwa Hertati adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam Hertati? Ya kan gampang kan? Coba juga yang lainnya, yang di rumah juga sampaikan. Jika ada orang
jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, ya, suci, bersih. Dan bait Allah itu adalah saya, saudara. Ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Tetapi saya, kamu, saudara, kita adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus itu adalah milik Allah. Sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ditebus dari dosa. Coba lihat lagi dalam Galatia. Surat Galatia. Oh ya, 1 Korintus pasal yang ke-6 dulu. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 6 sebelum ke Galatia ya. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19 ya. Sampai 20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu, Anda, saudara, kita, saya, saudara, kita semua bukan milik kita sendiri. Tapi miliknya Yesus. Tadi saya menyampaikan kepada saudara bahwa saudara adalah milik Kristus. Karena Yesus telah menebusmu, menebusku. Kita adalah milik Kristus. Ditebus dari pemilik sebelumnya. Penguasa di dalam hidup saudara sebelumnya. Yesus membayarnya. Karena saudara dan saya telah dikuasai oleh dosa. Emas dan perak, bukan dengan emas dan perak. Tidak dapat menebus, tidak dapat menyelesaikan dosa manusia. Tidak dapat memutuskan, menyucikan dosa. Memutuskan dari belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu setan itu. Hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah anak domba Allah Yesus Kristus. Katakan haleluya. Dan lunas, bukan separuh lagi hidup saudara ini adalah milik dunia, milik setan. Separuh lagi milik Kristus. Sepenuhnya Yesus telah membeli hidup saudara dan juga hidup saya. Kita adalah milik Kristus. Karena itu harus kita sadari, selalu kita ingatkan, dan kiranya juga Roh Kudus selalu mengingatkan saudara, menyadarkan setiap kita, mengingatkan setiap kita bahwa kita adalah milik Kristus. Seringkali kita lupa bahwa Kristus adalah pemilik kehidupan kita. Seringkali kita menyalahgunakan hidup kita ini. Saudara harus tahu bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap kita. Namun bukan berarti kita menyalahgunakan kehendak bebas itu. Kasih karunia Allah yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan disitulah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan juga ingin melihat kesetiaan saudara dan saya. Apakah dalam praktek kehidupan sehari-hari, saudara dan saya dapat dipercaya?
Kita adalah milik Kristus. Ketika kita kompromi dengan dosa, kita main-main dengan dosa, dosa itu akan mendatangkan kerugian. Dosa itu akan mendatangkan kekacauan dalam hidupmu. Dosa itu akan membawa saudara kepada kehancuran. Dosa itu akan membawa saudara mengalami kebinasaan, kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Membuat saudara terpenjara, terbelenggu, tersiksa. Tuhan mengampuni setiap kita. Namun saudara yang sudah di dalam Kristus Yesus, jangan lagi main-main dengan dosa. Ada harga yang saudara harus bayar. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah menanggung, menyelesaikan setiap dosa dan kejahatan kita. Kita jangan main-main lagi dengan dosa. Setelah saudara di dalam Kristus Yesus, kita semua di dalam Kristus Yesus, jangan lagi biarkan iblis menguasai hatimu. Jangan biarkan lagi dosa menguasai. Dalam surat Galatia pasal yang ketiga, surat Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Sebab saya baca dari ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu dalam kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya, ya, oleh iman kepada Kristus. Sebelum iman itu ada, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, ya, dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan. Katakan haleluya. Ya, saudaraku yang kasih, kita ini dibelenggu, ya, tadinya, ya. Perhatikan di ayat yang ke-29. Saya baca dari ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Katakan haleluya. Amin. Kita adalah anak Allah karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Makanya pernah ditanya oleh Rasul Paulus, dengan baptisan mana kamu dibaptis? Karena itu semua orang yang percaya di dalam Kristus Yesus harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan tentu ya dengan baptisan diselamkan, ya. Baptiso. Ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham yang berhak menerima janji itu. Yang berhak menerima janji Allah. Saudara harus paham ini. Saudara harus mengerti bahwa kita adalah keturunan Abraham melalui Yesus Kristus. Lewat iman, oleh karena iman kepada Kristus Yesus, kita berhak menerima janji Allah. Apapun janji Allah yang sudah dinyatakan, dituangkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara pegang janji Allah. Sehingga saudara tidak goyah. Janji manusia jangan pegang. Karena manusia bisa berubah-ubah. Bisa mut-mutan. Tapi janji Allah, Dia Allah yang setia, yang tidak berubah. Janjinya, saudara, perkataannya, Dia bertanggung jawab atas setiap firman, perkataan yang disampaikan. Katakan haleluya. Kita adalah milik Kristus. Kita harus menyadari kalau kita sudah milik Kristus, kita tidak bisa lagi sesuka-suka kita menggunakan hidup kita ini. Dan lewat tubuh kita,
Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus di mana Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Roh Allah dicurahkan, ditempatkan di dalam hidup kita untuk memimpin kita supaya kita taat kepada Yesus, supaya kita taat kepada perintah Yesus. Dan oleh berkat ketaatan itu, saudaraku yang kasih Tuhan, saudara akan diberkati dan diperkaya lagi dalam segala kekayaan rohani, baik juga berkat-berkat jasmani. Dan demikian, saudaraku yang kasih Tuhan, kita ini menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi terang, menjadi garam. Karena kita menyadari, jika kita taat, maka saudara akan lihat berkat ketaatan itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita terus diingatkan, kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan berhak menerima janji Allah. Kita adalah keturunan Abraham. Saya percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah bagi setiap kita. Ya. Dan membuat saudara hidup dalam kelimpahan, bukan dalam kegelisahan, bukan dalam kekhawatiran, kecemasan. Banyak orang yang mengalami mati dalam kecemasan, mati dalam kekhawatiran, dan terus disiksa sehingga saudara nggak bisa tidur. Ya, sepanjang malam sudah nggak bisa tidur karena khawatir saya mati besok, khawatir begini. Lawan dalam nama Yesus. Saya adalah milik Kristus. Setan, iblis tidak berkuasa. Ini dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mati dalam kecemasan, mati dalam ketakutan. Dan saudara yang ada di dalam Kristus Yesus, sekalipun kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ataupun badai, persoalan apapun dan pandemi yang sedang terjadi hari ini, saudara jangan takut. Karena saudara adalah milik Kristus dan saudara hanya mengikuti prokes. Kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita percaya dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa dalam hidup kita. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita sembuh. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Katakan haleluya. Dan selagi kita masih hidup, saudara yang muda, yang masih muda, yang merasa, ya juga ada yang juga merasa muda dan juga yang masih muda, ya saudaraku yang kasih Tuhan, jangan menyalahgunakan hidup saudara. Mari kita pergunakan, saya masih muda, masih 17 tahun, ya terlalu muda, terlalu cepat untuk bertobat, ya. Terlalu cepat. Ada juga yang merasa muda padahal sudah tua, merasa muda, terlalu cepat. Saya ini tobat nih sekarang, ya terlalu cepat. Kita nggak tahu hidup kita ini sampai kapan. Ya. Syukur kepada Tuhan kalau saudara bisa sampai 100 tahun, 99 tahun seperti mama saya 99 tahun. Saya juga berpikir, kira-kira saya sampai nggak seperti ini. Tapi menderita juga loh. Ya biar Tuhanlah yang atur. Ya. Selama kita masih hidup, mari kita pergunakan waktu yang ada ini sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, meninggikan nama Yesus. Kalau sudah diberkati secara ekonomi, pakailah harta kekayaan materi saudara untuk melayani Tuhan. Kalau sudah diberkati dalam hal intelektual, pakailah intelektual saudara untuk mengedukasi orang supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan apapun yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, dan kiranya Tuhan memberkati saudara senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.